Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Filipi 2 ayat 3 menjadi nats pembimbing dalam ibadah pada hari ini. Kita diingatkan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kita kepada Allah. Kita memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan ketidakberdayaan, manusia yang penuh dengan cacat celah. Saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan atas segala apa yang kami lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik tutur kata kami, tindakan kami, bahkan apa yang ada di dalam angan kami. Kami bawa kepadamu, kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar
Tuhan penuh kasih dan penuh anugerah, senantiasa akan memberikannya itu kepada kita ketika kita mau mengakui di hadapannya dengan segala kerendahan hati. Sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 4. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari berita Injil pada hari ini, diambil dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11, namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mohon pertolongan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah surgawi, ketika Tuhan hendak menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu, kami membuka hati kami membuka telinga kami untuk mendengarkan dan menerima apa yang akan Tuhan nyatakan kepada kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki atas kami semuanya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya
di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, langsung Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki hari ke-7 di tahun 2024. Kita kembali diingatkan pada sebuah peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Kita akan mencoba untuk belajar dari apa yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada sebuah pekerjaan besar, pasti orang akan menyiapkan sebaik-baiknya agar pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan baik, bahkan bisa memberikan dampak dan berkat, bahkan membawa berkat bagi orang lain. Nah, hal ini juga terjadi ketika ada sebuah karya besar yang hendak dinyatakan oleh Allah, dan itu akan dimulai. Maka sebelum karya besar itu nyata, ada sebuah persiapan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yohanes. Kita tahu Yohanes adalah orang atau pribadi yang mempersiapkan ketika Tuhan Yesus akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya. Atau dengan kata lain, mempersiapkan hadirnya Yesus yang akan melakukan karya besar di tengah kehidupan dunia. Yohanes berseru-seru di padang gurun. Yohanes menyerukan pertobatan kepada banyak orang. Itu adalah sebuah persiapan supaya ketika Yesus hadir, orang-orang yang merespon seruannya tadi sudah siap untuk menerima karya-karya yang dikerjakan oleh Yesus di tengah dunia. Dan ternyata persiapan yang dilakukan oleh Yohanes, yaitu seruan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, itu berpengaruh kepada begitu banyak orang yang kemudian berbondong-bondong datang kepada Yohanes minta untuk dibaptis. Bagaimana semua itu bisa berpengaruh? Kenapa orang-orang itu kemudian merespon apa yang dikatakan, apa yang diserukan oleh Yohanes? Tidak lain karena orang-orang itu tahu bagaimana pribadi Yohanes. Yohanes menyerukan tentang pertobatan dan supaya orang memberi dibaptis
walaupun dia adalah sosok penting yang dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan hadirnya Yesus yang akan berkarya besar dalam dunia, tetapi Yohanes tetap menjadi sosok yang rendah hati. Dia tidak arogan. Dia tidak mengatakan atau menyerukan dengan ini loh saya. Bukan dengan kekuasaannya, tetapi dia katakan itu dengan rendah hati. Itulah sebabnya banyak orang tertarik. Apa yang dilakukan Yohanes itu berpengaruh terhadap orang-orang banyak yang kemudian datang dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui peristiwa banyaknya orang yang datang kepada Yohanes. Yohanes juga tidak ingin menjadi orang yang orang mengatakan dianggap penting oleh orang banyak itu. Tidak, Yohanes tetap menyatakan bahwa dia adalah hanya orang yang datang mempersiapkan jalan. Dan bahkan dalam baptisan pun dia hanya membaptis dengan air. Tetapi pribadi yang akan datang setelahnya, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Bahkan Yohanes mengatakan untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Artinya walaupun Yohanes adalah sosok yang penting dalam kehadiran Yesus di dunia, tetapi Yohanes tetap menjadi orang yang rendah hati. Dan dia selalu menghubungkan orang-orang itu kepada dia. Dia itu maksudnya Yesus, kepada Yesus. Di mana mereka akan juga mendapatkan pembaptisan oleh Roh Kudus. Ini adalah pengakuan yang sangat jujur. Bisa saja loh kalau Yohanes menjadi orang sombong bahwa ya ini adalah karyanya, ini adalah pekerjaannya, ini adalah kehebatannya. Ya bisa menjadikan orang banyak untuk datang, tetapi dia tidak. Dia sadar betul bahwa dirinya hanya sebagai sarana yang dipakai Allah untuk menjadi jalan hadirnya Sang Mesias. Bacaan kita pada hari ini juga memberikan gambaran kepada kita setelah banyak orang datang untuk dibaptis dan bertobat oleh Yohanes. Ketika Yesus datang kepada Yohanes, Yesus pun juga minta dibaptis. Tetapi baptisan Yesus ini bukan sebuah pertobatan, bukan sebagai pengampunan dosa, tetapi baptisan Yesus ini merupakan penguatan untuk perutusan mewujudkan karya di tengah kehidupan dunia. Jadi baptisan Yesus itu merupakan sebuah peneguhan bahwa Dia akan menjalankan karya di tengah dunia. Panggilan Allah kepada Yesus itu yang akan dikerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus membutuhkan penguatan itu? Yesus membutuhkan peneguhan itu. Karena apa yang harus dikerjakan oleh Yesus itu membutuhkan atau itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu harus dilakukan dengan dedikasi. Itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketika diawali dengan peneguhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, maka pekerjaan-pekerjaan Yesus, karya-karya Yesus berdampak, berpengaruh bagi banyak orang. Orang buta disembuhkan. Orang
bisu bisa menjadi berbicara, dan lain sebagainya. Itulah karya-karya Yesus yang menjadikan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu berdampak dalam kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembaptisan Yesus ini kita kembali diingatkan bahwa kita pun juga sudah dibaptis. Mungkin ada yang mendengarkan khotbah ini belum dibaptis. Tetapi paling tidak pembaptisan Yesus ini mengingatkan kepada kita bagaimana setelah itu kita melakukan karya-karya yang bisa berdampak juga bagi sesama kita. Jadi pembaptisan bukan hanya sebuah seremonial, tetapi bagaimana pembaptisan itu terwujud. Peneguhan yang ada dalam diri Yesus diwujudkan dalam melaksanakan panggilan Bapa untuk mengerjakan karya-karya besar di dunia. Kita pun juga dipanggil seperti itu. Baptisan yang sudah kita terima, atau paling tidak kesungguhan hati kita mengikut Kristus, itu merupakan suatu hal yang harus menjadikan kita untuk melakukan segala sesuatu bisa berdampak bagi orang lain. Jadi keikutsertaan kita kepada Yesus itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita kerjakan itu bisa menjadikan orang bahagia. Apa yang kita kerjakan bisa menjadikan orang senang, bukan justru orang mengalami luka batin, bukan justru orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Itulah sebabnya belajar dari Yohanes, kita harus memiliki kerendahan hati supaya tidak merasa bahwa diri kita adalah orang yang besar, orang yang memiliki kekuatan, tetapi kita hanya dipakai oleh Tuhan menjadi sarana Tuhan mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati harus senantiasa ada dalam hidup kita supaya baptisan yang kita terima atau keikutsertaan kita kepada Yesus itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan segala sesuatunya dalam hidup ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita akan memperbarui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, makan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat, kita berdoa.
Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala pergumulan hidup kami. Ajarkan kami belajar dari Yohanes untuk memiliki kerendahan hati, tetap menghargai siapapun yang datang kepadanya, tidak menjadi orang yang arogan. Biarlah itu tercermin dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mewujudkan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya apa yang menjadi bacaan kami yang sudah kami renungkan akan mengarahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Saat ini kami juga membawa pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kiranya Tuhan tetap ada menjaga kehidupan bangsa dan negara ini, dan kami setiap orang yang tinggal di dalamnya. Kami tetap dapat mengendalikan diri kami terhadap situasi-situasi yang kadangkala menjadikan panas hati. Kiranya Tuhan menolong supaya kehidupan bangsa dan negara ini ke depan tidak tercabik-cabik oleh karena konflik yang muncul, terlebih dalam tahun politik yang sedang berjalan. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah seluruh rakyat Indonesia ini, untuk terus berjuang bersama, mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan menempatkan kami di tengah negeri dan bangsa ini, bukan sebuah kebetulan, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan. Tuhan memanggil kami supaya hidup kami berdampak bagi orang lain, membawa berkat bagi orang lain. Tolonglah kami untuk kami dapat mewujud nyatakan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan Jemaat Philadelphia dengan berbagai macam hal yang terjadi di tengah kehidupan jemaat ini. Engkaulah yang menjadi kepala gereja. Engkaulah yang akan menjadi pemimpin kami untuk menolong kami supaya kami bukan mengikuti pribadi orang, tetapi kami mengikuti Engkau. Kami selalu memandang Engkau untuk kami terus berjalan. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Kami menyerahkan segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan setiap pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami untuk terus bisa menahan diri, tidak melukai hati orang lain. Kami tetap untuk belajar terus rendah hati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah memulai sekolah. Tuhan juga memberkati mereka setelah mereka libur. Tuhan juga menolong mereka supaya mereka terus dapat belajar dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan menjamah dengan tangan kasih Tuhan bagi Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Mas Tias Prasetyo, Pak Yusa Indra Widya Pranawa, dan mungkin juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Tolonglah mereka semuanya. Dan kami juga menyerahkan akan pergumulan setiap pribadi kami, supaya melalui pergumulan yang ada, kami semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Inilah doa syafaat kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Mari kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Melalui persembahan kita, dasar Alkitab diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita menyanyikan PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini di awal tahun 2024 kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami telah menapa mengawali tahun 2024 ini. Kami membawa persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Di tahun baru ini, kiranya Tuhan menerima, Tuhan sucikan, dan kiranya persembahan ini dapat dipakai atau dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga melalui jemaat Philadelphia pada saat ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, supaya dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar menurut Tuhan. Inilah Tuhan, doa permohonan kami yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mewujudkan apa yang sudah kita imani kepada Yesus dalam kehidupan kita konkret, yang mau rendah hati seperti Yohanes dan mau menolong orang lain seperti karya-karya yang dikerjakan Yesus. Kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku
Mari kita bersama untuk mengakhiri ibadah kita dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan saya